Haleluya, itu Tuhan. Jadi orang yang memuji Tuhan itu dari wajahnya, dari mukanya itu akan terlihat benar tidak dia orang yang memuji Tuhan, benar tidak dia orang yang mendengarkan Tuhan. Hari ini saya melihat dari sini dari depan ini wajah-wajah saudara adalah wajah yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini saudara orang yang mendengarkan haleluya. Amin. Dengan berkata amin, Roh Tuhan ada di dalam saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketika Yesus dan murid-muridnya sudah bersatu, ada satu tim yang luar biasa, teamwork yang sudah dibuat oleh Yesus. Ada murid, ada guru. Mereka pergi untuk menyatakan satu misi, karena visinya sudah ada. Visinya adalah bahwa kerajaan Tuhan harus hadir di sini. Bahwa kerajaan Tuhan harus berkuasa di sini. Sehingga sang guru dan murid melakukan sebuah misi untuk mencapai visi yang sudah ada. Mereka semua sebagai teamwork pergi ke rumah ibadah. Apa yang dilakukan di sana? Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus mengajar. Teacher. Yesus mengajar kepada orang banyak tentang Tuhan, tentang kerajaan Allah, kepada bangsa-bangsa Yahudi, kepada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Yesus mengajar di sinagoga, di rumah ibadah. Jadi bisa saudara kita bayangkan kalau dulu di sinagoga itu orang-orang banyak datang pada hari Sabtu. Jadi mereka sudah berkumpul di sana. Biasanya ahli-ahli Taurat yang menjadi pembicara. Dan biasanya di sana siapa pembicara hebat selalu diundang ke sana, di sinagoga. Atau sama seperti teman kita, kalau mereka sholat, itu mereka itu memanggil para pembicara yang hebat, yang cukup luar biasa. Mereka di sana belajarkan tentang bagaimana kehidupan dan bagaimana tentang Tuhan atau iman kepada Tuhan yang berlaku. Di sana Yesus datang. Namun ada yang satu yang luar biasa yang berbeda yang dilakukan oleh Yesus ketika para kita bertahan. Para orang-orang yang hadir di sana menjadi takjub, heran. Ada 3 orang yang luar biasa. Tidak ada seperti ini sebelumnya. Oh, Yesus luar biasa ketika dia mengajar. Ketika dia menyampaikan tentang kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, sangat luar biasa, mengherankan, membuat semua heran. Siapa ini orang? Siapa ini orang? Luar biasa. Kenapa ada heran? Karena saudara yang dikatakan dan yang diajarkan oleh Yesus bukan tentang dirinya, bukan tentang kehebatannya, bukan tentang popularitas yang dia miliki, bukan tentang kehebatan yang dia lakukan. Tapi sesungguhnya yang diceritakan oleh Yesus adalah karena Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan satu-satunya sampai detik kehidupan. Justru dialah yang berkuasa untuk semua orang. Dan itu tidak pernah didengar karena orang-orang berbicara sebelumnya hanya bercerita tentang diri, hanya menyampaikan tentang kehidupan diri. Single on fire. Dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pengajaran. Saudaraku, ada makna yang tersirat di sana, saudara. Sebagai teamwork, Yesus dan murid-muridnya, dia betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Kesempatan dia pakai, karena dilihat waktu yang terbaik berjalan terus. Sehingga setiap saat,
setiap detik dari waktu yang Tuhan berikan kepadanya menjadi sebuah misi yang berguna bagi setiap orang. Memanfaatkan waktu, mempergunakan waktu yang ada. Jangan buang waktu menjadi sia-sia, tapi pakailah waktu yang ada menjadi sesuatu yang berarti, dan pakailah pentas yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Anda adalah anak-anak yang diselamatkan, bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberikan sebuah kesempatan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada, pergunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan. Karena ketika waktu sudah berlalu, tak seorang pun bisa akan kembali kepada. Saudaraku, ini pengajaran yang luar biasa dalam membangun sebuah habitus kehidupan, sebuah kehidupan persekutuan dengan kehidupan. Artinya apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, biarlah hari ini menjadi berarti. Jangan pernah membuang-buang waktu yang ada dengan kesia-siaan, berpangku tangan, mengeluh dan segala sesuatunya, tetapi berkarya dalam waktu yang sudah ada. Apa karya yang sudah mereka lakukan? Bukan persoalan karyamu sebagai seorang pegawai negeri atau pegawai swasta. Sekecil apapun karyamu itu berarti. Karya kreatif yang Anda lakukan, itulah yang menunjukkan kualitas kita mempergunakan waktu. Kalau Yesus itu memakai waktu yang ada datang ke rumah ibadah untuk mengajak orang banyak, sehingga orang banyak heran melalui pekerjaannya, melalui sekolahnya, melalui apapun aktivitasnya, buatlah mereka yang sekeliling menjadi heran karena kamu adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Amin. Amin, saudaraku. Sebagai orang yang hebat, orang yang sudah diberikan Tuhan kesempatan kepada, jangan sia-siakan panggung yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Panggung itu adalah waktu kita, waktu yang sudah Tuhan berikan. Sama sekali Yesus mempergunakan waktu yang sudah ada ini. Dia begini untuk menunggu sebuah karya kebaikan di tengah-tengah kehidupan dengan mengajar, sehingga orang banyak heran melihat segala perbuatannya. Buatlah banyak heran dengan seluruh perbuatanmu dan sebuah dan dunia. Itu yang pertama. Ada yang yang dilakukan oleh Yesus apa itu? Ketika dia mengajar, ternyata di rumah ibadah itu ada yang kerasukan setan, roh jahat. Ada roh jahat yang ada di rumah ibadah. Jadi jangan pikirkan kalau roh jahat itu hanya di kuburan, tidak. Roh jahat itu hanya di pasar, atau di diskotik, atau di pub, atau di mana saja. Di gereja juga ada roh jahat. Jadi kalau di sini roh jahat itu roh najis. Jadi kalau di dalam Alkitab terjadi bahwa roh jahat ini itu disebut legion, atau satan, atau setan, atau diabolos. Dia adalah setan yang selalu menciptakan kegelisahan di tengah-tengah kehidupan. Di sini disebutkan roh jahat ada ketika Yesus mengajar di rumah ibadah Kapernaum. Namun sesuatu yang terjadi ketika roh jahat itu melihat Yesus, dia menjadi gelisah. Bahkan dia berkata, untuk apa kamu hadir di sini? Artinya, kehadiran setiap orang percaya harus menggelisahkan orang-orang yang berjalan. Kehadiran setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya dia harus menjadi orang yang memiliki kuasa kepada orang-orang yang melakukan yang tidak baik di tengah-tengah. Dia harus satan, setan, legion di tengah-tengah kehidupan selesai. Saya mengenal kau bahwa kau adalah anak-anak yang kudus. Ternyata setan itu, iblis juga, si Boris juga mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Dan apakah setan percaya kepada Tuhan? Dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca itu Yakobus 2 ayat 18 sampai 19, ternyata setan juga percaya kepada Tuhan. Jadi di sini juga roh jahat mengenal Yesus bahwa Yesus adalah orang yang kudus, Allah yang Maha Kudus. Tetapi apa? Roh jahat itu tidak bisa melakukan itu baik. Tetapi selalu menciptakan tidak baik di dalam hidup. Itulah roh jahat yang ada dan dekat. Namun Yesus mengasihi orang yang kerasukan. Malah setan sendiri yang mengatakan, jangan mengusir kamu. Tapi Yesus tidak
disunatkan diam dan keluar. Diam dan keluar. Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan. Firman Tuhan itu berkuasa. Dan itulah yang kita yakini, bahwa firman itu sama seperti pedang bermata dua, lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan tubuh. Artinya apa? Sangat berkuasa mengumpankan itu. Segala roh jahat yang ada di dalam kehidupan diusir oleh Tuhan, dan dia untuk meninggalkan yang kerasukan, sehingga ini mendapatkan diri. Saudara, di dalam kehidupan ternyata banyak yang membuat kegelisahan. Coba kita lihat saudara, yang menjadikan kita gelisah sebenarnya adalah roh jahat. Jadi kita mau bukan berbicara tentang kegusiran roh jahat sesuatu, tidak. Tetapi kita mau mengatakan melalui firman itu bahwa Tuhan tidak mengendaki roh jahat itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia memilih karena yang dirindukannya adalah kegelisahan, penderitaan yang besar. Coba lihat saudara, ketika Saul tidak melakukan firman Tuhan dan memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan mengangkat rohnya dari kehidupan Saul, sehingga ada roh jahat yang masuk di dalam diri. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi dan dialami oleh Saul adalah kegelisahan. Dia tidak menandalkan, selalu gelisah, tidak bisa tidur, siang malam selalu gelisah, tidak ada kenal dalam diri, sangat menjadi orang yang merasa bekerja. Itu tadi. Siapa lagi yang mengalami kehidupan yang merasa bekerja? Coba lihat anaknya sama Safira, ketika dia tidak lagi setia terhadap janji, ada roh jahat yang merasa kehidupan, sehingga dengan roh jahat ini tertulis, bahkan dia berakhir di dalam keadaan roh jahat tersebut memberikan kegelisahan di dalam hidup. Tetapi apa sih saudara? Yesus tahu bagaimana dan apa dampaknya ketika setiap orang sudah dikasih roh jahat. Itulah sebabnya Yesus tidak mau ketika dia dipanggil Tuhan, Yesus dicoba oleh Yesus. Dia berkata tidak dan tidak dan tidak akan pernah. Dia mengatakan, jadi ada satu sikap yang jelas untuk memisahkan diri dari apa yang kita katakan. Saudara-saudara yang dikasihi, hari ini melalui firman ini Tuhan berkata diam dan keluar, sehingga orang yang kerasukan itu mengalami ketenangan dalam kehidupan, sehingga dia menjadi orang yang tinggi, orang yang bermartabat di dalam persekutuan dengan sesuatu. Apa yang menjadi pesan khotbah ini kepada kita hari ini? Saudara, yang menjadi pesannya ketika kita bertemu dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan iman, itu akan menjadikan hidup kita memperoleh Tuhan. Makanya apa yang dikatakan oleh dalam Al-Quran, dia hanya engkau satu-satunya perlindungan, hanya engkau satu-satunya, hanya engkau sumber kebaikan di dalam hidup. Karena dia merasakan apa yang dikatakan ketenangan dan kedamaian. Apakah pikiranmu susah? Apakah perasaan gelisah sekarang? Tuhan menyatakan diam dan keluar, sehingga hidup menjadi. Kalau kita merasa kegelisahan di dalam kehidupan, panggil Tuhan, maka dia akan mengusir apa yang menjadikan kita gelisah dalam kehidupan. Karena dalam zaman sekarang ini ada satu penyakit yang kita lihat, susah istirahat, restless, susah untuk istirahat, tidak tidur, tidak bisa, putar kiri, putar kanan, terletak, tidak bisa, selalu bisa dalam kehidupan. Itu kita lihat, sudah menuntut tapi tidak membaca, mudah selesai, tidak bisa. Jadi apa? Kita malas, malas, karena juga tidak bisa, tidak ada semangat lagi. Sesudah hari ini berbeda. Yang kedua, Anda mau menerima ketenangan dalam pikiran, dalam hati. Kita mau menerima
sebuah kuasa di dalam diri kita, tidak ada jalan yang lain yang harus kita lakukan. Katakanlah kepada Tuhan, saya mau bersalah dan berdekat dengan Tuhan, sehingga roh jahat Tuhan keluar dari diri kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Oleh karena itu, mari pergunakan waktu ini dengan baik. Masih panjang perjalanan kita satu tahun ini. Masih 20 hari ya. Kita masih 20 hari dalam tahun ini. Masih baik hari-hari yang kita lalui. Pergunakan waktu dengan baik. Tetaplah dekat dengan Tuhan supaya hidup benar dan jalan tidak baik. Amin, saudara. Amin. Kita berdoa. Perjalanan tahun yang Tuhan Allah kepada surga dan memberikan kami dengan anak dia Yesus Kristus. Segala kuasa roh jahat Tuhan usir dari kehidupan kami. Seringkali kami bisa tidak tenang di dalam hidup karena kami melihat kekuatan perjuangan kami sendiri, kecerdasan kami sendiri yang tidak mampu untuk menjawab seluruh keluh kesah kehidupan kami. Namun hari ini kami disadarkan oleh firman Tuhan, karena dengan bersama dengan Tuhan hidup kami yang tenang dan dapat menguasai kami semua. Berkati sertai seluruh jemaat Tuhan, anak Tuhan, dalam kuliahnya, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas yang ada. Tuhan memberkati sehingga mereka melakukan kuliah pekerjaannya dengan tenang dan damai, menghasilkan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami serahkan hidup ini dalam tangan kami sekarang. Amin. Mari saudara kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian kita, sebab Kau besar